Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Sheila Erliani Gusti, mahasiswa Universitas Terbuka Palembang, kelas 2C. Hari ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang telah saya buat. Baik, rekan-rekan sekalian, di sini karya ilmiah saya berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Mengenal Kewajiban dan Hak dalam Mata Pelajaran PKN kelas 3 SDN 100 Palembang melalui model pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS. Bisa rekan-rekan lihat pada pendahuluan terdapat A. Latar belakang masalah yang mencakup 3 poin, yaitu 1. Identifikasi masalah, 2. Analisis masalah, dan 3. Alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Selanjutnya B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian perbaikan pembelajaran, dan D. Manfaat penelitian perbaikan pembelajaran. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa pembelajaran PKN itu sudah dipelajari pada jenjang pendidikan SD hingga ke jenjang pendidikan SMA. Namun pada siswa SD itu kadang masih mengalami kesulitan dalam belajar. Seperti halnya pada siswa kelas 3 SDN 100 Palembang, di mana mereka mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran PKN, khususnya dalam materi mengenal kewajiban dan hak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil nilai prasiklus siswa, di mana hanya 7 orang dari 20 siswa atau hanya 35% siswa yang tuntas di atas KBM. Dan sebanyak 13 orang siswa atau 65% siswa tidak tuntas KBM, di mana KBM mata pelajaran PKN ini adalah 70. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, permasalahan yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut, yaitu 1. Siswa sering mengantuk pada saat pembelajaran berlangsung. 2. Siswa kurang aktif dan terkadang tidak berani bertanya pada saat pembelajaran. 3. Rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi, sehingga dari hasil tes, rata-rata siswa mendapatkan nilai di bawah KBM. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, beberapa permasalahan yang dapat dianalisis yaitu 1. Guru belum bisa mengelola kelas dengan baik. 2. Model pembelajaran yang digunakan kurang efektif. 3. Guru sering tidak menggunakan media dalam pembelajaran. Dan yang keempat, guru tidak memberikan umpan balik pada hasil kerja siswa. Guna untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tindakan kelas sebagai alternatif dan prioritas pemecahan masalah, di mana alternatif dan prioritas pemecahan masalah ini berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Mengenal Kewajiban dan Hak dalam Mata Pelajaran PKN di kelas 3 SDN 100 Palembang melalui model pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS. Rumusan masalah berdasarkan permasalahan tersebut yaitu, adakah peningkatan hasil belajar siswa mengenal kewajiban dan hak dalam mata pelajaran PKN di kelas 3 SDN 100 Palembang melalui model pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS? Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tindakan kelas sebagai penelitian perbaikan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa sendiri, mengenal kewajiban dan hak dalam mata pelajaran PKN di kelas 3 SDN 100 Palembang melalui model pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS. Manfaat yang diperoleh setelah melakukan penelitian perbaikan pembelajaran ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis ini berguna untuk memberikan informasi bagi dunia pendidikan, yaitu berupa gambaran mengenai teori penggunaan model pembelajaran
Selanjutnya, manfaat praktis yang pertama yaitu bagi siswa, di mana ini sangat membantu siswa dalam meningkatkan motivasi serta pemahaman dalam pembelajaran, sehingga diharapkan hasil belajar siswa meningkat. Dan yang kedua yaitu bagi guru sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran PKN. Selanjutnya yang terakhir bagi sekolah itu sendiri, di mana berguna untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah sehingga memberikan inovasi bagi guru-guru untuk lebih inovatif dalam mengajar. Pada kajian pustaka dalam karya ilmiah ini, poin-poin yang dibahas yaitu mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan atau PKN, karakteristik pembelajaran PKN, tujuan pembelajaran PKN, ruang lingkup kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi PKN, model pembelajaran Think Pair Share atau TPS, dan pengertian hasil belajar. Tahap-tahap dalam model pembelajaran Think Pair Share ini atau TPS itu ada 3, sesuai dengan namanya, yaitu yang pertama thinking, yang berarti berpikir, di mana guru memberikan suatu materi atau masalah yang akan dibahas. Selanjutnya yang kedua pairing, di mana artinya adalah berpasangan. Siswa dibentuk dalam sebuah kelompok berpasangan dengan teman sebangkunya untuk mendiskusikan masalah tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu sharing. Di tahap ini, siswa secara berkelompok membagikan hasil atau ide mereka setelah membahas diskusi tersebut. Bisa rekan-rekan lihat di sini langkah-langkah model pembelajaran TPS yang harus ditempuh guru pada saat kegiatan inti, yaitu 1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. 2. Siswa diminta untuk berpikir tentang materi atau permasalahan yang disampaikan guru. 3. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya. Berarti satu kelompok terdiri dari 2 orang. Selanjutnya mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. 4. Guru memimpin pleno kecil diskusi dan tiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya. 5. Guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan oleh siswa. Selanjutnya guru memberi kesimpulan dan terakhir penutup. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 3 SD Negeri 100 Palembang yang berjumlah 20 orang, di mana terdiri dari 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 100 Palembang, bertempat di Jalan K.R. Mangku, Lorong Asli, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Waktu pelaksanaannya sendiri yaitu pada saat siklus pada tanggal 21 Februari 2020. Selanjutnya simulasi siklus 1 yaitu pada tanggal 5 Mei 2020 dan dilanjutkan pada simulasi siklus 2 pada tanggal 11 Mei 2020. Desain prosedur perbaikan pembelajaran ini terdiri dari siklus penelitian tindakan kelas sesuai dengan alur Kemis dan Tagat, di mana yang pertama yaitu tahap perencanaan, kedua tahap pelaksanaan, ketiga tahap observasi, dan keempat tahap refleksi. 4 tahap ini akan dilanjutkan pada simulasi siklus selanjutnya jika tidak memenuhi hasil yang diharapkan. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan yaitu 2. Yang pertama, deskriptif kuantitatif, di mana nilai hasil prasiklus siswa ditentukan melalui tes atau evaluasi pada setiap akhir pembelajaran. Selanjutnya, deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan hasil observasi pada pelaksanaan simulasi siklus 1 dan siklus 2 berdasarkan format observasi penilaian. Deskripsi hasil perbaikan pembelajaran. Yang pertama, simulasi siklus 1. Dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diputuskan untuk melanjutkan pada siklus 2 dengan berpedoman pada tindak lanjut yang akan dilakukan
dalam perbaikan simulasi pembelajaran siklus 2. Selanjutnya, simulasi siklus 2 dilakukan juga dalam 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dan didapati bahwa pembelajaran telah berlangsung optimal dibandingkan dengan pembelajaran siklus 1. Maka dari itu, diputuskan bahwa penelitian tindakan kelas ini berhenti pada simulasi pembelajaran siklus 2. Simpulan berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan yaitu model pembelajaran TPS yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut sangatlah efektif dalam meningkatkan kualitas simulasi pembelajaran pada mata pelajaran PKN di kelas 3. Saran dan tindak lanjut yang dilakukan sebaiknya 1. Guru hendaknya membimbing dan memotivasi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kedua, model pembelajaran TPS ini hendaknya bisa diterapkan dalam mata pelajaran PKN dengan materi yang berbeda. 3. Sekolah hendaknya memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi dalam belajar. Keempat, bagi peneliti lanjutan, semoga penelitian ini menjadi salah satu referensi. Demikianlah presentasi saya mengenai karya ilmiah yang telah saya buat. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang rekan-rekan berikan. Semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.